الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ma'syaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya pada kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan kita juga umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, sudah kita lalui tentang alam kubur, kemudian alam mahsyar, dan juga pembahasan tentang alam syafaat. Lalu setelah nyawa kita terlepas dari jasad, fase selanjutnya kita berada di alam hisab. Alam hisab ini merupakan satu alam yang akan kita diminta pertanggungjawaban. Alam kubur belum, alam mahsyar juga belum, alam syafaat juga belum. Tetapi alam hisab, setiap perilaku kita setelah usia akil baligh dicatat dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan ini tampaknya terasa sangat berat, hadirin, karena kehidupan yang kita lakukan ini, yang kita jalankan itu sedetik-sedetiknya langsung naik kecatatan amal kita di akhirat, baik buruknya langsung naik. Contohnya di dalam surat Fatir, surat ke-35 pada ayat ke-10, man kana yuridul izzah, Allah berfirman di sini, ya, man kana yuridul izzah, siapa yang menginginkan kemuliaan, siapa yang menghendaki kejayaan, kebaikan, falillahil izzatu jami'a, semua kemuliaan milik Allah saja, semuanya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya naik ucapan yang baik. Hadirin, ucapan yang baik kita ucapkan dalam 1 detik, 2 detik, naik menjadi amal baik, dan kita akan melihat hasilnya itu. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kebalikannya, ucapan yang buruk kita ucapkan menyakiti hati orang lain dalam sedetik, 2 detik, itu kita akan melihat penghisabannya. Jadi alam hisab ini begitu detailnya, hadirin. Wal amalu salih yarfa'uh, dan amal soleh langsung diangkat kepada Allah Ta'ala. Makanya Nabi adalah orang yang paling bisa memanfaatkan waktu-waktunya. Ketika dalam hadis Sahih Muslim, Ibunda Aisyah berkata pada nomor 852, kata Bunda Aisyah, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa
mengingat Allah Ta'ala dalam setiap desah nafasnya, dalam setiap detik per detiknya. Kenapa? Pelajaran bagi kita, penghisaban kita pun, interogasi kita di akhirat detik per detik akan disampaikan, akan kita lihat baik buruknya. Ini nomor 852, kata Bunda Aisyah, ya, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkurullah, beliau berzikir kepada Allah, beliau ingat kepada Allah, ala kulli ahyani, di setiap desah nafasnya, di setiap detik per detiknya. Jangankan kita berbuat dosa semenit, 2 menit, sejam, 2 jam, maksud kami, jangankan kita berbuat dosa setahun, 2 tahun, kezoliman kepada orang lain, sedetik saja akan tampil itu. Coba kita buka lagi ayatnya. Dalam surat ke-50, surat Qaf, pada ayat ke-18. Detail, kita akan diinterogasi, kita akan dihadapkan di hadapan Allah face to face secara detail. Di sini Allah firmankan, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ayat ke-18-nya itu aja. Ya Allah, ma yalfizu min qaul, tidaklah terucap satu ucapan, hadirin. Bukan perbuatan taat yang cuma, bukan perbuatan taat sehari 2 hari, pergi haji bisa 40 hari. Anda berucap ketaatan sedetik 2 detik langsung naik menjadi amal baik. Tapi kita berbuat amal buruk pun sedetik 2 detik, sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, itu pun akan utuh untuk kita diminta pertanggungjawaban, hadirin para jamaah. Ma yalfidu min qaulin, tidaklah terucap dari satu ucapan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada para malaikat petugas pencatatnya yang tidak akan terkena virus. Ini malaikat mencatat. Allah juga punya catatan khusus, hadirin. Allah mencatat amal-amal kita khusus, Pak. Ini kami tampilkan hadisnya, termasuk hadis qudsi yang paling panjang dalam sahih riwayat Imam Muslim. Hadis qudsi ini berisikan firman Allah Ta'ala, derajatnya sahih, nomornya pun sudah 6737, cukup panjang hadis qudsinya. Coba kita baca di sini. Ya. Baginda bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezoliman ke atas diriku. Aku tidak boleh berbuat zolim kepada hambaku. Musibah, malapetaka, bencana yang terjadi bukan kezoliman aku, kata Allah, tapi dosa-dosa kalian. Ya syukur kalau dosa kita sudah dibalas di dunia, Pak. Kalau di akhirat, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezoliman itu haram di antara kalian. Fala tazalamu, tidak boleh kalian menzolimi satu orang yang dengan yang lainnya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, semua kalian dalam keadaan tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku kasih hidayah kepadanya. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepada aku, mintalah petunjuk dari aku. Ahdikum, pasti aku berikan hidayah kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun, semua kalian dalam keadaan lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan kepadanya. Fastat'imuni, maka mintalah makan dari aku. Ut'imkum, pasti aku beri makan kepada kalian. Detail ya Pak. Minta makan, ya, minta pakaian, minta dari Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, semua kalian dalam keadaan tidak berpakaian. Illa man kasautuhu, kecuali orangnya yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni, maka mintalah pakaian dari aku. Aksukum, aku berikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, kalian itu berdosa malam siang pendosa.
wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya, kata Allah. Fastaghfiruni, maka mintalah ampunan, bertobat kepada aku, aghfir lakum, pasti aku ampuni kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu darri, kalian tidak akan bisa menyampaikan mudarat kepada aku, fatadurruni, sehingga kalian mencelakakan diriku, enggak bisa lah. Kayak Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj nanti sudah merasa menang dari Nabi Isa dan umat Islam, diarahkan panah-panahnya ke langit, mau menyerang Allah Ta'ala. Allah kembalikan panahnya dengan berdarah-darah. Ya'juj wa Ma'juj bersorak-sorai, kita menang, penduduk langit berdarah-darah. Padahal Allah balas saja dengan matinya Ya'juj wa Ma'juj, dikirim setiap leher mereka dengan seekor ulat segini saja, kayak burung ababil, burung kecil, menghancurkan sekian banyak daripada gerombolan pasukan gajah Raja Abraha. Itulah the real superpower Allah Ta'ala, the Almighty, the Lord. Hadirin, walan tablughu naf'i, kalian nggak bisa memberikan manfaat kepada aku sekalian dengan ibadah kalian, nggak bisa. Fatanfa'uni, nggak bakal memberikan manfaat kepada aku, kata Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, sesungguhnya kalian dari manusia dan jin pertama yang aku ciptakan, manusia dan jin dari pertama sampai terakhir aku ciptakan, kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum, semua kalian hatinya seperti orang paling taat di antara kalian. Semua manusia dan jin, hadirin, hatinya seperti hati nabi-nabi. Semua manusia dan jin akhlaknya, sifatnya, ibadahnya kayak nabi dan rasul. Kata Allah, ma zada dzalika fi mulki syai'a, yang demikian tidak akan menambahkan kehebatanku, kata Allah, sekalipun seluruh manusia dan jin beribadah kepada aku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, sumpamanya kalian dari orang pertama manusia dan jin sampai manusia dan jin terakhir yang aku ciptakan, kanu ala afjar qalbi rajuli wahid, semua kalian seperti hati orang paling durjana di antara kalian. Semua manusia dan jin menjadi orang-orang kafir, menjadi orang-orang yang tidak ibadah kepada aku, kata Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Ma naqasa dzalika min mulki syai'a, yang demikian tidak mengurangi kerajaanku, kehebatanku, keagunganku sedikit pun. Ibadah manusia dan jin tidak menambahkan kehebatan Allah. Kafirnya manusia dan jin semuanya dari zaman Adam sampai hari kiamat tidak mengurangi sedikit pun, seinci pun daripada keagungan Allah Jalla wa'ala. Kemudian, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, semua kalian dari manusia dan jin pertama sampai terakhir yang aku ciptakan, qamu fi sa'idin wahid, kalian berdiri di satu lapangan yang sangat luas, fasa'aluni, kemudian semua kalian minta perkara yang paling mewah. Manusia dan jin semua minta seumpamanya seperti emas jadi bumi, maksudnya bumi jadi emas sebesar bumi, hadirin. Semua manusia dan jin meminta seperti itu, dari orang pertama, jin pertama sampai terakhir. Kemudian Allah katakan, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, semuanya sudah aku berikan daripada kemauan mereka. Kata Allah, ma naqasa dzalika mimma indi, yang demikian itu tidak mengurangi kekayaanku, illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr, kecuali kekurangannya seperti jarum diletakkan di lautan, diangkat, di ujung jarum ada setetes air. Inilah kekurangan daripada kekayaanku, hazanahku yang sudah aku berikan manusia dan jin dari pertama sampai terakhir. Satu orangnya diberikan daripada emas segede bumi. Yang kekurangan dari hazanah Allah baru setetes air. Ya ibadi, ini dia, di sini nih, garis merahnya di sini. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, innama hiya a'malukum, ini loh amal-amal kalian. Pak, kita akan dihisap langsung oleh Allah, Pak, tanpa perantara malaikat. Bukan malaikat yang langsung menyidang kita. Allah Rabbul Alamin, hadirin.
Ini kan kalau kita nggak ngaji, nggak ada perasaan takut akan ini, Pak. Akan nggak mencari solusi, maunya cuma hidup senang saja. Padahal oke lah kalau di pengadilan dunia ini, Pak, mohon maaf, seumpamanya hakim, jaksa dan tim penuntutnya ada kong-kali-kong, jadi salah juga tuh keputusannya, vonisnya miring sebelah. Di akhirat Allah hakim yang paling adil, gak bakal Allah menzolimi itu. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Nih kata Allah, oh sihalakum, saya catat, saya hitung amal-amal kalian semuanya. Ini yang tadi saya katakan, Allah punya catatan pribadi. Summa uwaffikum iyaha, kemudian aku tunaikan untuk kalian semuanya. Faman wajada khaira, siapa yang mendapatkan catatan amalnya baik, kata Allah, dari sebelah kanan diberikan. Kata Allah, jangan euforia dulu, jangan kamu senang-senang dulu, bersyukurlah, memuji aku, kata Allah. Falyahmadillah, siapa yang dia berhasil nanti karena ketaatanmu, kebaikanmu, kesolehanmu, itu aku yang beri, kata Allah. Aku yang berikan taufik. Tapi nanti ketika kamu sudah dihisab, aku berikan catatan amalmu baik, falyahmadillah, memujilah kepada aku, kata Allah. Jangan kamu euforia dulu, jangan kamu bersenang-senang dulu. Wa man wajada ghaira dzalik, dan siapa yang dia mendapatkan amalnya buruk, fala yalumanna illa nafsah, janganlah dia mencaci maki kecuali kepada dirinya sendiri. Hadirin, seringan-ringan amal yang kita buat, Pak, ini akan tampak di hadapan Allah, baik ketaatan yang sangat ringan ataupun dosa yang sangat ringan. Coba kita buka lagi ayatnya. Para jamaah, ini ayatnya sekarang gampang nih. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Ayat ke-6, ke-7, ke-8. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia dibangkitkan dari kuburnya masing-masing ashtata, dengan bermacam-macam rupa. Liyurau a'malahum, untuk mempertanggungjawabkan daripada amal-amal mereka. Lihat hadirin, penghisaban kita begitu detail. Famay ya'mal, maka siapa orang yang berbuat misqala dzarratin, sebesar biji sawi, khaira, kebaikan yang dibuat sebesar biji sawi, yarahu, dia akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarra, dan siapa yang berbuat amal buruk sebesar biji sawi juga, yarahu, dia akan melihat hasilnya di akhirat itu. Hadirin, Pak, kasih contoh coba, Pak. Amal baik yang sebesar biji sawi apa? Nggak mungkin ngaji ini ngaji kayak gini berat amalnya, ini pahalanya gede banget, ini bukan sebesar biji sawi. Amal sebesar biji sawi apa? Memindahkan duri. Siapa yang bilang tuh? Memindahkan duri dari jalanan. Senyum sama tetangga pas keluar rumah, sumpamanya di jaraknya agak jauh 20 meter, kan nggak bisa tuh, Pak. Itu amal baik sebesar biji sawi. Masuk toilet, Pak, masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, itu amal kecil. Emang ada bapak-bapak yang baca doa masuk toilet lalu bilang-bilang sama tetangga, Pak, tadi saya masuk toilet baca doa masuk toilet, Pak? Nggak ada, Pak. Kecil itu dianggapnya. Istinja pakai adab, makan pakai doa, naik kendaraan baca bismillah, keluar rumah, kecil itu kita akan tampak. Apalagi ngaji kayak begini, apalagi iman kita yang 60-70 tahun sampai mati kita pertahankan. Ini menjadi bekal kita semuanya. Tapi sebaliknya, amal buruk ini, hadirin, apa amal buruk sebesar biji sawi? Kita jalan, ada pohon tetangga, dahannya agak rendah, sambil bersiul, dahannya diambil. Itu keburukan sebesar biji sawi itu. Hati-hati, itu bisa menjadi penghalang masuk surga. Ataupun keburukan sebesar biji sawi, mohon maaf, tetangga mobilnya tahun 85, Pak, mobil reot, lewat depan rumah kita,
Orang ini, si orang kaya ini langsung mengernyitkan daripada bibirnya. Mobil gitu aja mogok bentar. Itu dia nggak tahu tuh orang yang di apa? Yang dinyinyir kayak itu nggak tahu. Itu pun sebesar biji sawi akan tampak. Para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kalau ayat keempatnya ini kita lihat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi akan berbicara. Ya Allah, ketaatan yang kita buat hadirin, makanya para ulama katakan kalau kita sholat wajibnya di sini, sholat sunnahnya berpindah. Anda sholat wajib di sini, sholat sunnahnya pindah, supaya bumi ubin tuh, bumi yang kita pijak dengan ibadah, dia akan berbicara, memberikan persaksian. Ya Allah, hamba-Mu ini di mana-mana taat ya Allah. Kita dari rumah ke kantor, bapak-bapak sekalian dari rumah ke kantor, di perjalanan bumi yang kita pijak dengan kendaraan kita, Anda selalu berzikir, subhanallah, alhamdulillah. Bumi akan bicara, ya Allah, ini hamba-Mu setiap ke kantor, dia berzikir di atas tubuhku ya Allah. Tapi bumi pun akan bicara, ya Allah, hamba-Mu ini pernah berbuat dosa maksiat di hotel ini ya Allah, di gedung ini ya Allah. Hadirin, kalau kita baca Quran di rumah, sholat tahajud di rumah, berpindah-pindahlah. Rumah kita ini ruang tamu, semuanya Anda baca Quran di ruang tamu, segi 4 kursinya. Hari Senin di sini, hari Selasa di sini, hari Rabu di sini, hari Jumat di sini, Kamis di sini. Tujuannya apa? Supaya banyak tempat yang kita pakai ibadah dan memberikan persaksian di alam hisab nanti. Bukan cuma itu saja Pak, bukan cuma benda-benda padat, benda-benda mati ini. Tangan kita berbicara, kaki kita berbicara, mulut digembok. Ini ada dalam suratnya, surat Yasin yang sering kita baca itu pada ayat ke-65 tuh hadirin. Mana surat Yasin? Nih, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nih, hadirin. Al-yawma, pada hari itu kata Allah, nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut kita Pak nggak bisa ini memberikan persaksian, bohong lagi nanti mulut ini. Tapi yang berbicara apa? Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan manusia itu berbicara di hadapan aku kata Allah, memberikan persaksian. Ini pernah sedekah, ini pernah ngebet-ngebet Al-Quran, membuka-buka bacaan Al-Quran, ini pernah nolong orang, ini pernah menolong orang. Dia berbicara. Tangan pun akan berbicara, ya Allah, ini pernah membunuh orang ini ya Allah, ini pernah berdarah-darah, ini pernah menzolimi orang, ini pernah apa itu, menuliskan angka yang bukan hak saya ya Allah. Berbicara dia itu. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki-kaki pun akan memberikan persaksian. Ini melangkah ke majelis ilmu ya Allah, orang ini melangkah ke masjid ya Allah. Ya Allah, dia pakai kakinya untuk berjalan dari tenda Minanya menuju melontar jumroh yang sangat letih 10 km ya Allah, memberikan persaksian. Ya Allah, orang ini berjihad di jalanmu ya Allah, orang ini berdakwah sampai ke pelosok-pelosok hutan ya Allah, memberikan persaksian. Para jamaah yang dirahmati Allah, tapi kalau orang itu pendosa hadirin, kita lihat surat Al-Kahfi ini pada ayat ke-49 itu. Nih, Allah firmankan, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fih, dan ketika Alkitab sudah diletakkan di hadapannya, maka kamu akan tampak orang-orang pendosa itu musyfiqin, ketakutan hadirin. Catatan kita itu semuanya sedetail-detailnya itu Pak, sejak usia balik itu kayak alat apa namanya Pak, seismograf untuk inian gempa tuh, yang mencatat gempa atau tsunami itu Pak, yang jarumnya terus dia nyala gini dengan tintanya tuh. Nanti kalau getarannya lebih ini dia akan begitu lagi.
catatan Allah dan malaikat kayak gitu, nggak berhenti, nyatet terus setiap detik. Wa yaqulun, mereka berkata, ya wailatana, aduh celakalah kami, ma li hadzal kitabi la yughadir saghirah wala kabirah. Ini kitab apa, catatan apa ini yang sama sekali tidak meninggalkan perkara kecil, perbuatan kecil kita, perbuatan besar kita, illa ahsaha, semuanya tercatat di situ. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka semuanya mendapatkan apa yang mereka kerjakan di dunia, semuanya hadir di situ. Dibuka, oh dulu saya menikah begini, oh dulu saya nolong orang begini, ini masa Covid, oh begini ada itu Pak. Dan Allah katakan, wala yazlimu rabbuka ahada, Tuhanmu tidak menzolimi seorang pun, semua ada catatannya. Kalau kita bilang apa Pak, track recordnya itu nggak bisa didustai. Track recordnya kita tuh 70-60 tahun akan dihadapkan. Makanya hadirin, ketika kita baca surat ini Pak, besok nih, tadi Jumatan ya, kan kita disunahkan tuh para imam baca Sabbihisma rabbikal a'la, ayat pertama, surat pertama, rakaat kedua baca hal ataka hadithul ghasyiyah. Apa ayat terakhirnya? Summa inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum. Ini sunnah imam dan makmum membaca doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Dicatat nih Pak doanya. Jadi kalau kita dengar ayat ini, kita imam atau makmum sunnah baca itu, dikeraskan sampai kita dengar Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisabkanlah aku ya Allah dengan penghisaban yang sangat ringan ya Allah. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia, bisa batal itu, sholatnya batal kalau pakai bahasa Indonesia. Kalau mau pakai bahasa Indonesia berarti dalam hati aja. Ini saya tuliskan nih bahasa Arabnya deh ya. Sebentar, ganti ke Arab dulu. Allahumma hasibni Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini kalau bapak-bapak mendengar bacaan dalam sholat apapun, tapi kan seringnya dibaca pada hari Jumat. Hal ataka hadithul ghasyiyah, ayat terakhirnya inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Baca itu. Ya Allah, hasibni ya Allah, hisablah aku ya Allah dengan hisab yang sangat ringan. Ya, makanya di sini hadirin, hadis Sahih Bukhari kita lihat, kata baginda, man hausiba uzziba, siapa yang dihisab disiksa dia. Sering kami sampaikan hadirin, jangan tinggalkan, maksudnya jaga iman Islam kita, jangan mati dalam 4 macam. Mati dalam 4 macam ini sudah habislah. Dibuka aib kita di khalayak ramai, dipublish itu di alam mahsyar nanti, di alam hisab itu. Coba kita buka ini hadirin, dalam Sahih Bukhari sekarang. Nabi bersabda, man hausiba uzziba, siapa yang dihisab disiksa dia. Nih, Sahih Bukhari, nomornya masih awal-awal 103. Kata baginda, man hausiba uzziba, siapa yang disiksa, siapa yang dihisab, hausiba pakai bentuk pasif ya. Man hausiba, siapa yang dihisab, uzziba, disiksa dia. Bunda Aisyah pernah bertanya, wahai Nabi, bukankah Allah sudah berfirman, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ini bagi siapa hisab yang mudah? Kata baginda, bagi orang-orang yang dia bertobat kepada aku, kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang mati dalam keimanan. Makanya Nabi bersabda juga, orang yang dihisab dan disiksa, kata baginda, innama dalikal arad, itu cuma penampakan saja ya.
Kalau orang itu selamat dari penghisaban, berarti dia dimaafkan itu. Tidak ditampilkan semua perilakunya 60-70 tahun. Walakin man nuqisha, tetapi siapa yang dibicarakan penghisabannya di hadapan Allah secara detail, yuhlak, celakalah dia. Hadirin, tadi udah saya katakan, kita akan dihisab bukan oleh malaikat, Pak. Allah langsung menghisab kita. Mumpung air mata ini masih bisa kita tumpahkan pada malam hari dengan taubatan nasuha, lakukanlah itu hadirin. Coba kita lihat ini. Masih hadis riwayat Imam Bukhari, nomornya kalau tadi 103, ini 6000 sekian. Baginda bersabda 6174. Kata baginda dalam Sahih Bukhari yang lain, "Ma minkum min ahadin", tidaklah salah seorang di antara kalian, "illa wa sayukallimuhullah", pasti akan diajak bicara oleh Allah dalam alam hisab. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Laisa bainallah wa bainahu turjuman, tidak ada perantara di antara kita dan Allah Ta'ala. Tidak ada penterjemah di antara saya dan Allah. Tidak ada perantara di antara anda dan Allah. Langsung kita diajak bicara face to face oleh Allah Ta'ala. Kemudian dihadapkan amal-amal kita, dosa-dosa kita. Allah katakan, "Pak, ingat nih hari ini tanggal sekian, setelah usia balik kamu berbuat begini." Betul ya Allah. Nih coba kita lihat lagi hadisnya. Masih Sahih Bukhari. Hadirin. Innallaha 2309, masih Sahih Bukhari. Innallaha yudnil abda, Allah mendekat kepada seorang hamba hatta fayadu alaihi kanafahu wa yasturuhu. Ya Allah, kalau dia hamba beriman, penghisabannya itu diberikan aling-aling, diberikan hijab. Penghisabannya itu dirahasiakan di satu tempat, tidak dipublis untuk orang beriman yang banyak bertobat kepada Allah. Sebab kalau kita dihisab oleh Allah Ta'ala per detik kita, Pak, habislah. Kita pernah melalui masa-masa yang masing-masing kita mengetahui itu. Akhirnya Allah bertanya, hambaku, ata'rifu dzamba kadza. Hambaku, kamu lihat nih berbuat dosa begini kan? Ata'rifu dzamba kadza, kamu berbuat dosa ini kan? Fayaqul, hambanya menjawab, kita menjawab, na'am ay rabbi, betul ya Allah. Hatta idza qarrarahu bidunubih, sehingga ketika sang hamba kita betul-betul mengakui, ya Allah, betul itu dosa saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan si manusia ini sudah enggak ada jalan lain kecuali celaka sajalah, karena memang secara detail kita hisapnya dipertontonkan di hadapan Allah Ta'ala. Qal, Allah menjawab, satartuha alaika fid dunya, wahai hambaku, aku tutupi aib-aibmu, wa ana aghfiru halaka, aku ampuni dosa-dosamu sekarang. Jadi kalau kita bertobat, kita mati dalam keimanan, dalam bertobat, Pak, ini kita dihisap secara khusus dan tidak dipamerkan ke khalayak ramai. Ya, fayu'ta kitabu hasanatih, kemudian Allah berikan daripada catatan amalnya, catatan amal-amal kebaikannya, hadirin, dari sebelah kanannya. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang diberikan catatan amal sebelah kanan bebas sudah, hisapnya selesai. Tetapi yang diberikan catatan amal dari sebelah kirinya, habislah. Siapa mereka? Wa ammal kafir wal munafik, adapun orang kafir, orang munafik, para saksi tadi mempertontonkannya, para saksi memberikan persaksiannya di hadapan Allah Ta'ala. Tanah, benda mati, tangannya, kakinya berbicara di hadapan Allah Ta'ala. Jangankan manusia, Pak, yang pernah menzolimi manusia lain, seekor kambing yang pernah nyeruduk kambing yang gak bertanduk di dunia ini, itu ada penghisabannya. Seekor burung yang biasa menerkam ikan, itu nanti di akhirat si burung itu, burung elang itu akan diterkam lagi. Kadang kita ngeliat kan acara flora fauna kayak gitu, Pak, ya, macan menerkam rusa, nanti di akhirat begitu. Cuma semuanya nanti akan menjadi tanah, tidak ada the final destination-nya. Hell or heaven itu nggak ada. Final destination bagi binatang-binatang nggak ada. Tempat terakhir tujuannya itu
Surga neraka tuh nggak ada, langsung jadi tanah. Jadi Pak Ustadz, binatang saja dihisap, binatang saja dihisap. Ya, nih contohnya ayatnya nih dalam ya, contohnya dalam surat Al-An'am pada ayat ke-38 itu. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi. Tidaklah daripada binatang melata di permukaan bumi ini serta burung yang berterbangan dengan dua sayapnya, illa umamun amsalukum, mereka sama umat kayak kalian juga. Ma farratna fil kitabi min syai', kami tidak akan melupakan daripada catatan-catatan amal burung dan binatang-binatang itu. Akan dihisap juga. Tapi enak Pak, setelah burung, setelah kambing yang nggak bertanduk nyeruduk kambing yang pernah nyeruduknya yang bertanduk itu, gluk, jadi tanah semuanya. Nih kita lihat apa tadi itu hadirin, contohnya hadisnya ini, maksudnya saya jadi lupa mendengar Pak Haji ngomong lupa. Hadisnya nih kita tampilkan, Sahih Muslim. Kata Nabi, yuqadu, akan dihisap, nomornya sudah 6.700 juga. Kata baginda, yuqadu, ini sebagai contoh saja, la tu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti semua hak akan diberikan itu dari orang-orang yang pernah menzoliminya, dibalas cash. Hatta yuqada lisyatil jalha, sehingga diperintahkan kambing yang enggak bertanduk, jalha enggak bertanduk, yang pernah diseruduk di dunia sama kambing bertanduk, dia akan kembali mengkisos, membalas di alam hisab, minasyatil qorna, dari kambing bertanduk yang pernah nyeruduknya di dunia ini. Tetapi setelah itu mereka jadi apa? Jadi tanah semuanya, enggak ada masuk surga dan neraka. Dari situlah orang kafir ketika melihat alam hisabnya, mereka bilang, ya laitani kuntu turaba, surat An-Naba ayat ke-40-nya itu. Ketika orang kafir sudah betul-betul putus asa dengan penghisabannya, dibuka tidak imannya, dia itu 60-70 tahun enggak ada ibadahnya, enggak ada berimannya, tidak ada sholatnya. Mereka melihat kambing, binatang semua dihisap jadi tanah, mereka ikut-ikutan berkata, ya laitani kuntu turaba, wahai Tuhanku, alangkah indahnya hari ini saya juga jadi tanah. Tapi nggak bisa dong, manusia dan jin ada konsekuensi neraka atau surga. Nih ayatnya nih ya, dalam surat An-Naba tuh ayat ke-40 hadirin, ketika Allah firmankan, inna anzarnakum adaban qariba, sesungguhnya kami akan memberikan peringatan kepada kalian akan adab yang dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, setiap manusia saat itu akan melihat apa yang dia pernah hasilkan daripada pekerjaannya, perbuatannya, kehidupannya. Wa yaqulul kafir, orang kafir ketika mereka sudah melihat binatang-binatang yang dihisap, yang dikisos, yang dibales, semuanya jadi tanah, enggak ada masuk surga atau neraka, orang kafir ikut-ikutan berkata, ya laitani kuntu turaba, alangkah indahnya saya juga jadi tanah. Nggak bisa. Gimana menjadi tanah kamu? Makanya Bapak Ibu sekalian, keimanan yang Allah berikan kepada kita penting. Ustadz, apakah jin? Ini sudah adzan belum? Berapa menit lagi? 4 menit. Hadirin, apakah jin dihisap juga? Iya dong, kan ayatnya jelas perintah ibadahnya. Jin itu ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang ahli hadisnya, ahli fikihnya, ada premannya juga. Kalau jin bayaran itu yang suka nyantet-nyantet itu, diberi sajen apa nanti dia datang, dia nyantet melalui media api, media angin, media air, media udara. Nah, dalam surat ke-52 itu hadirin, surat Az-Zariyat, surat ke-51 maaf, pada ayat ke-56 ini kan jelas sekali,
ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan bangsa jin. Jin dulu Allah sebut, karena manusia diciptakan setelah jin. Jin dulu. Wa ma khalaqtul jinna, dan aku tidak ciptakan jin, wal insa serta manusia, illa liya'budun, hanya untuk ibadah. Makanya jin itu boleh bermakmumkan sama imam kita di sini, Pak, di masjid ini. Cuma kita nggak bisa ngelihat. Mungkin juga jin ini lagi ikut ngaji alam hisab sama kita ini, Pak. Kita nggak bisa lihat. Tapi kalau jin mau sholatnya di Masjidil Haram, dia berangkat aja tuh dalam waktu cuma 1 menit, klek sampai sana. Karena dari materialnya terbuat dari api yang begitu fleksibel, ya, dia bisa berubah-ubah. Nah hadirin, jadi jin pun dia juga tetap akan dihisab, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan juga dalam ayat yang lain ini. Contohnya dalam surat Al-A'raf ayat ke-38-nya. Qala dkhulu fi ummamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Ada tuh jin dan manusia yang berdosa, ya, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka itu kalau tidak ibadah kepada Allah. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Satu umat yang udah masuk neraka, ya Allah saya masuk neraka gara-gara diajak dia tuh. Kata Allah, dua-duanya masuk neraka semuanya. Artinya manusia dan jin yang mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada perbuatan tidak baik, ya, itu nggak bisa saling menyalahkan. Saya diajak, nanti kan orang-orang yang masuk neraka dia berkata, saya diajak sama iblis ya Allah. Iblis berserah diri. Ya, dosa-dosa kamu saya juga masuk neraka gitu. Nggak bisa ada pembelaan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, intinya orang beriman itu kalau dia bertobat kepada Allah, dia jaga imannya, penghisabannya dirahasiakan oleh Allah, tidak dipublis, aibnya ditutup oleh Allah Ta'ala. Itulah Allah Ta'ala yang bergelar salah satu namanya dalam Asmaul Husna, As-Sattar. Apa arti As-Sattar? Penutup daripada aib-aib hambanya. Tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah, habislah sudah. Semua memberikan persaksian. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini diantaranya kehidupan alam hisab, ya. Wallahu a'lam bishawab. حي على الصلاة
Ya, hadirin, itu diantaranya dari sekelumit pembahasan alam hisab. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sungguh pelajaran malam ini sangat penting sekali dan sangat berguna sekali untuk pedoman kita supaya kita lebih teliti ke depan ini. Pak Ustadz, untuk dosa-dosa kita kan selalu minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Apakah dosa-dosa itu kalau Allah terima permohonan ampun kita, tobat kita, langsung dihapuskan dari catatan atau tetap ada dalam catatan, nanti dihisab, nanti tidak ditanyakan lagi? Terima kasih, Pak. Jawabannya, dosa-dosa itu tetap ada. Ya. Catatannya tetap ada, tetapi tidak akan disiksa dan Allah menyatakan keampunannya saat itu. Tadi dalilnya sudah ada. Jadi hadirin, ini memang ya Allah, kalau kita katakan mohon maaf ya Allah, Engkau maafkan kami ya Allah, semua apa yang pernah kita perbuat itu dihadapkan, cuma face to face kalau orang beriman, tidak dipublish. Sebagaimana tadi hadisnya Sahih Bukhari, ya hadirin, kata Allah Ta'ala, nih wahai hamba-hambaku, satar Tuha. Kan ditanya dulu tuh, ata'ribu dzamba kadza, yang tadi nomornya 2000 sekian. Jadi kalau orang sudah bertobat, diterima oleh Allah tobatnya, cuma sebagai penghisaban Allah tampilkan itu beberapa pertanyaan. Lihat nih, ata'ribu dzamba kadza, kamu pernah berbuat dosa ini kan? Ata'ribu dzamba kadza, kamu pernah berbuat dosa ini kan? Fayaqul na'am ya Rabbi, betul ya Allah. Kemudian dia mengaku dosanya itu. Ya, dan disitulah Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Allah, satartuha alaika fid dunya, aku tutupi aib-aibmu di dunia ini wahai hambaku, wa ana aghfiruha laka al-yaum, dan aku ampuni dosa-dosamu. Tentunya karena dia sudah bertobat. Tapi kalau tidak bertobat, masuk neraka. Contohnya orang Islam dulu sudah kita bahas hadirin. Saya bertanya waktu itu pada jamaah, orang Islam yang masuk neraka seperti apa contohnya? Ingat nggak? Yang dia buat dosa nggak taubat langsung mati. Yang paling gampang apa? Bukan berzina, bukan minum khamr, bukan ini itu, tapi bunuh diri. Kan bunuh diri dosa besar. Dia nggak sempat bertobat itu, langsung mati kan? Nah, itu salah satu contoh orang Islam yang dia masuk neraka. Tapi sekalipun demikian, nerakanya tetap tidak kekal. Tetap kalau imannya betul kepada Allah akan ditolong. Cuma jangan berdasarkan hadis ini kita bermudah-mudah dalam perbuatan dosa itu, nggak boleh. Ya, ini untuk menyatakan, hadis ini untuk menyatakan keagungan, kehebatan satu kartu sakti itu. Apa kartu sakti di akhirat? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya bilang kartu sakti itu namanya. Karena hadisnya berbunyi kartu sakti, namanya bitokoh. Dikeluarkanlah bitokoh, keluarkan dia dari api neraka. Masih ada la ilaha illallah. Tapi tetap orang Islam kayak gitu, contohnya yang masuk neraka, yang dia berbuat dosa, belum sempat bertobat, bunuh diri itu. Tapi kalau dia bertobat, insya Allah tidak mencicipi daripada api neraka, insya Allah. Api neraka berat ya Pak. Ya. Makanya kalau ada hamba-hamba Allah bertanya, Pak, saya banyak dosa saya diterima nggak? Apa tobat saya? Kita katakan pasti diterima kalau kamu serius. Jangan menjadi penghalang bagi orang-orang yang mau mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup? Izin bertanya Pak Ustadz, tentang hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Apakah 70.000 itu orang-orang yang pernah bertemu Rasulullah? Apakah hingga akhir zaman? Jumlahnya total 70.000. Saya nggak dengar. Apakah 70.000 orang ini yang pernah berjumpa dengan Rasul ataukah umat Rasul hingga akhir zaman? Tentang hadis yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab.
kira-kira amalan apa yang bisa membuat kita masuk surga tanpa hisab? Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau dalam hadisnya disebutkan di situ, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, orang-orang yang tidak pernah berbuat meminta dijampi-jampi di ruqyah dengan ruqyah yang syirik, atau tidak pernah menjampi ataupun tidak pernah minta dijampi dengan jampi yang syirik, dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ya, jumlahnya memang 70.000, tapi setelah itu agak sedikit diprotes oleh Umar bin Khattab. Ya Rasul, 70.000 sedikit dong, umat sekarang aja 1,5 miliar. Lalu ada sambungan hadisnya itu. Masih ada waktu nggak? Bisa kita tampilkan itu hadisnya. Kitabnya pun cukup jauh, karya ulama Mekkah Al-Mukarramah, tapi asal dari Afghanistan. 1000 Hijriah beliau hidupnya. Namanya Syekh Mula Ali Al-Qari. Dalam kitabnya itu Mirqatul Mafatih ini. Oke, kalau emang masih ada waktu kita tampilkan. Ya. Jadi setelah Nabi bersabda, yang masuk surga itu 70.000, mereka yang tidak pernah minta jampi dan dijampi dengan syirik dan bertawakal kepada Allah. Dan akhirnya diprotes oleh siapa? Umar bin Khattab. Ya, harus saya tulis dulu bahasa Arabnya. Nih, sudah ketemu nih. Alhamdulillah. Tuh. Akhirnya Umar berkata, "Ya Rasul, sab'una alfan, wahai Nabi, dikit sekali cuma 70.000." Udah lewat ya. Nih, faqala Umar. Umar berkata, "Sab'una alfan, 70.000 ya Rasul, dikit banget." Nabi bersabda, "Ya sudah, aku tambahkan." Apa tambahannya? Wa ma'akulli wahidin sab'una alfan. Kalau begitu, setiap satu orang dari 70.000 tadi boleh membawa 70.000 lagi. Jadi jumlahnya 4,9 miliar. Insya Allah warga Cipinang keangkut semuanya. Ada harapan. Gitu ya. Jadi orang yang tidak berjampi-jampi, artinya tidak berbuat kesyirikan. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita, kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.